Jadi filosofinya begini, yang namanya anjing nggak mungkin digonggongin lagi sama anjing. Jarang anjing tuh ngegonggongin anjing lagi. Ibaratnya dia tahu nggak mungkin ngegonggong gua, karena gua anjing yang bakalan gonggong lu. Udah om, udah. Artinya apa? Duit yang kita cari dicabik-cabik sama orang, dimarahin sama orang, sampai kita jatuh-jatuh. Begitu duitnya ada di tangan kita, terus kita... Ya Tuhan, gue mau insaf nih. Kalau gue dikasih anak perempuan, akhirnya gue dikasih anak perempuan, seneng dong. Pak, anakku perempuan. Yes. Tapi nggak dimudahin. Maksudnya gimana? Istri gue nyungsang. Oh, proses ya. Akhirnya lahir nggak normal. Nggak normal. Anak pertama normal. Gue di Budi Kemuliaan bilang dokter. Ya. Nyungsang nih. Gue itu udah gue kotak-kotakin, ini buat lahiran, ini buat ini segala macam. Tuhan berkehendak lain. Itu habis buat periksa anak. Buat lahiran semua. Bukan lahiran. Dari mulai doang, kontrol dari awal sampai persalinan. Nah, belum persalinan. Belum persalinan. Lu umur kedua masih lanjut? Udah enggak. Belum. Gua anak perempuan ini udah mulai. Karena udah ketahuan. Ambil anak perempuan nih. Yang minta. Seneng dong. Gua Komit ya? Tapi aku seneng gua kasih anak perempuan. Tuh kan disusahin. Ngebrengseknya Tuhan kan begitu. Lu boleh gua kasih. Lu boleh gua kasih sih. Tapi enak aja lu minta gampangnya aja. Kan gitu kan. Itu minta gampang. Tuhan mau ngetes lagi nih. Nah, iya. Bener nggak? Nah, Iya. mintanya serius nggak? Jangan cuma minta doang. Akhirnya gue yang namanya nyari duit itu buat lahiran. Oh syukurnya kan gue lahiran udah gue beresin nih, Pak, anak udah lurus lagi nih. Udah, bangsat gue keluar, besok gue mau didukun, nggak mau ke rumah sakit. Kan bangsatnya keluar nih, gue nggak mau yang ini, gue dukun udah normal. Dilalah, cabut tubuhan miring lagi. Stres nggak tuh begitu. Gue lagi di mana itu nggak tahu panggil. Akhirnya gue bawa ke Gang Madu sini nih. Brengseknya di Gang Madu jam 12 pada sholat semua. Istri gue ngejongker. Dia bilang, dan Bu, ini 2 nyawa nih Bu. Iya, bidanya lagi sholat. Tambah setan gue tambah keluar. Bangsa terus sholat lu, ninggalin 2 nyawa, sholat lu nggak terima gue bilang. Akhirnya gue cabut lari ke Budi Kemuliaan. Bersyukur anak pertama gue dulu megang dokter di kelas 1, ya digampangin dan ditarik langsung operasi. Akhirnya kasih anak perempuan, selamat Pak, anak baru perempuan, suruh bayar nih 8.600.000. Zaman itu ya. Gila nggak? Dari duit kemana? Pinjol belum ada di handphone. Jadi dari cerita lu tuh sebenarnya kalau lo bikin yang aneh-aneh itu gampang gitu kan lo ngejalanin. Iya. Tapi giliran lo mau bener kayaknya susah banget gitu ya. Tuhan itu nggak seenaknya Tuhan lah. Seenaknya Tuhan, wayanya lu gua kasih. Wayanya gua pinta semua. Itu lebih murah hatian setan ya. Itu lebih murah hati ya. Jangan lu mudah kalau. Nah, kalau dipikir dulu kalau dipikir begitu. Akhirnya gue mikir ini bayar pakai apa? 3 hari rumah sakit itu 3 hari. Budi Kemuliaan udah dicabut. 8.600.000 gue punya duit. Kan kurang ajar gue. Akhirnya nih gue lari ke sana gini. Motor King gue gade nggak dapet. Gue jual nggak ada yang mau. Ada temen gue yang ngajakin. Yuk, jadi di Gulung mau lu. Ini anak budut juga. Anak budut Bisa gitu. STM ya. Ayo gue ngikut. Di Depok udah masuk. Gue mikir anak gue masih mau dikasih duit begini. Gue mau tobat, ya kan? Gue mau tobat. Ingat sama permintaan awal kan, sama janji ya. Kan gue mau tobat, gue dikasih anak perempuan, masa gue mau begini sih? Akhirnya gue cabut tuh balik. Gue mikir lagi nih, kalau ada yang ngasih gue nih duit ini, gue jadiin saudara lu. Gue bilang itu dalam hati. Gue nginjak bumi, kalau besok gue gak dapet duit, jangan jadi gue laki-laki. Anak gue perempuan. Akhirnya gue lari ke Jakarta Gudang, ketemu bos ekspedisi, ngobrol bos. Itu masuk rumah sakit, lahiran gini, butuh duit segini. Bukan dikasih, dimarahin. Ini lu lama di Jakarta Gudang, di Kampung Bandan, duit segitu nggak punya, lu kemana aja? Sialan nggak begitu? Lu duit segitu nggak punya, lu berapa tahun di Kampung Bandan? Sakit nggak boleh dalam waktu?
duit segitu nggak punya buat Airan. Itu jadi tantangan lagi. Tantangan tuh ya. gua lagi. Tantangan Perlu lagi. tantangan nih duit. Akhirnya gue dikasih tuh duit, ngambil dari kasir gue. Tapi tetap ngasih ya. Dimarahin dulu ya. Ambil dong di kasir gue, bilang dari bos gitu ya, minta mau cabut istri gue. Itu kan istri gue nanya, ya duit dari mana ya? Duit jin. Keluar akhirnya, lalu gue mikir, gue mau apa nih? Akhirnya dari situ gue bergaul, gue coba sama orang tua, gue ngobrol segala macem. Tadi enggak ya? Rumah tangga gue kenapa begini, ini begini, gue balik, lu flashback lagi tuh. Lu ada salah sama orang tua lu katanya gitu kan. Lu ada salah sama orang tua lu. Apa ini salah? Mikir lagi kan. Gue balik lagi mikir lagi, itu kurang silaturahmi dengan orang tua. Oh, lu udah beda rumah ya? Udah rumah. Nyokap gue langsung pergi. Gue yang namanya nggak punya duit tuh menyokap, walaupun nyokap punya duit begini, malu. Terus lu rumah masih kontrak gitu? Enggak, gue bangun deh, gue bilang gue bangun di pinggir kali itu. Gue bangun tingkat. Orang pada nggak berani, cuman gue jin satu-satunya yang berani pinggir kali bangun tingkat. Pinggir kali Kunir tuh. Pokoknya gue bilang gue orang kaya baru tuh. Orang kaya baru tuh yang bangun pinggir kali, tingkat lagi. Iya kan, orang kaya baru. Akhirnya gue mulai belajar pelan-pelan bagaimana ngadepin orang segala macem. Gue kerja ketemu bos itu kalau nelfon customer, gue kan gitu kan. Gue belajar dari temen gue juga belajar publikasi, belajar ongkosan segala macam ya kan. Akhirnya di situ gue ketemu Cina nih, yuk ekspedisi, gue ekspedisi mungkin lain aja. Udah lu di belakang aja. Nggak mau. Gue mau kerja lain. Besok gue. Lu aja gue nih ke Bandung segala macem. Lihat dia punya usaha begini. Dia punya usaha soal sepatu buang ke Bandung, buang ke Bogor. Kira gue dilihatin, udah lu megang sepatu aja segala macem. Lu booking di belakang. Ya udah ya, tapi gue nggak mau ada ekspedisi. Tapi lu punya duit nggak? Punya John, lu punya duit nggak? Ada. Ibu kalau punya itu. Yang benar duit asli bukan nih, duit gua. Dikeluarin dulu 1M, dia punya duit. Ya udah, sekarang gua rombak tuh dari sistem kerja, pengalaman gua dari nol segala macem, yang dia usaha sama orang lain nggak berhasil. Akhirnya gua terjun di ekspedisi. Pengalaman gua dari gua tanya sama bos segala macem, ini jalan begini, dulu kerja sama orang-orang Pantura seperti ini segala macam, akhirnya gue jauhin. Berarti lo itu jadi partnernya dia? Partner ya, partner? Iya, gue jadi partner. Nah, sekarang ini kan? Sekarang udah nggak ada orang yang udah Iya, bilang. berarti pengalaman lo di ekspedisi Dilihat sama dia. dipakai sama dia? Ya, dilihat sama dia. Pada dasarnya memang gua. Sorry, gua kan pernah ke gudang lo tuh. Itu memang dari dulu di situ? Enggak. Yang lama. Gua pindah. Oh, sebelumnya nggak di situ. Tadi kan gua bilang sama Bang Ulitnya bahwa gue dulu di ekspedisi itu adanya di Kampung Bandan yang sekarang dimonopoli sama Alok. Kereta logistik. Karena kalau kereta logistik itu semuanya mau monopoli, dari lahan, dari kuli, dari segala macam, biaya masuk ke dia. Akhirnya gue buka tracking truk. Ya kan, dari truk itu gue cari supir, yang cerita tadi, gue cari supir itu banyak, tapi supir yang benar itu sedikit. Artinya kan dari segi pengalaman itu gue cerahin juga ke supir bahwa kita kerja nggak ada perbedaan lah, lu bos gua anak gua nggak ada lah, dan kita sama-sama, yang penting tujuan kita satu, cari duit begitu. Persoalan sedikit banyak kan nanti kita kerja dulu, gedein dulu perusahaan, selesai dari itu baru kita hitungan. Berarti waktu lo mulai usaha yang sekarang, yang partnership sama temen lo itu posisi lo sebenarnya tuh masih, lo sendiri juga sebenarnya masih belum stabil ya, masih kacau. Tapi udah tobat. Tobat, gue punya anak perempuan tobat. Kan Janji gua. Tiba-tiba udah lewat. Tobat cuma ya puber dulu udah ada habis. tapi waktu dapat tawaran join sama temen lo, terus temen lo juga bisa buktiin ini lo ada duit tinggal jalan kan gitu, kepikiran gak kok Tuhan ini ada bener nih gitu, kayak cuma nguji gue yang kemarin aneh-aneh aja bikin gue repot deh. Kepikiran gak? Ini Itu peristiwa hidup jarang-jarang terjadi loh. nah ini yang jadi masalah begini nih. Kadang-kadang kan orang-orang lu bilang kan Tuhan hadir nggak sih di hidup gua kan? Sebetulnya Tuhan itu sayang sama kita ketika
gue baru paham sekarang ini gue belajar. Nah, Tuhan itu sayang sama kita ketika dia kasih masalah sama kita. Ya itu sayangnya Tuhan sama kita, ya itu dia. Dengan cara itu. Kalau kita nggak dikasih masalah, nggak digepuk sama masalah itu, nggak bakalan dewasa gitu. Berubah, cuman nggak tarafnya tuh. Itu ibarat gimana ya? Kita digencet sama Masalah. sama Tuhan tuh kayak langit itu di kepala. Langit itu kayak di kepala, kayaknya sempit dunia. Kita mau ke kiri salah, ke kanan salah, maju bentuk, mundur bentuk. Itu kayak nggak ada punya teman. Tapi ketika kita yakin bahwa ini tujuan kita, gua punya anak, gua nggak mau ngeliat anak gua tuh, gua ngeliat nanti latar belakangnya seperti apa, ceritanya jelek, ya gua buktiin. Gua berpatokan ke anak, boleh gua Bandung, tapi anak gua jangan. Nah, sekarang gua berpikir begini. Sekarang nih, kita mau ya cari duit banyak. Tapi ketika Tuhan ngambil, Tuhan tuh kadang-kadang ngambilnya maksa, dari kiri diambil, dari kanan diambil, dari atas diambil. Kadang-kadang begitu. Tuhan tuh kadang-kadang lagi edan-edan tuh begitu. Tuh dari mana aja dicabut, sampai kita nggak punya aja dicabut. Jadi minus dong kerennya. Nah, tapi, nah kan yang namanya kemarau kan nggak satu musim, ada musim hujan. Nah ketika kita musim hujan, bagaimana kita ngaturnya nih? Gitu kan. Kita tata pengeluaran kita, mau istri segala macam. Istri juga kita bilangin seperti ini, cara ngelolanya seperti ini, cara ngaturnya seperti ini ya. Gua sama istri fair-fairan. Kalau lu nggak bisa nyimpen, berarti lu yang bodoh. Lu nggak bisa nyokalin anak, lu yang bodoh bukan gua. Tugas gua nyari. Lu pintar gua kasih. Lu nggak pintar ya udah, kebutuhan lu segitu. Alhamdulillah istri gua minta terus. Kan banyak istri kan begitu. Dikasih 1.000 minta 2.000. Dikasih 2.000 minta 3.000. Nah kita yang jadi suami pengen bener kan? Itu istrinya orang Belanda dong berarti. Karena kan ada istilah kayak Belanda minta tanah nih. Semua istri pasti begitu. Istri lu gitu nggak, Sak? Semua istri begitu. Kita nih udah kita jatain nih sebulan sekian. Tuh pengeluaran udah di otak, belum tanggal 1-nya pengeluaran udah di otak. Ya kayaknya bulan depan udah nggak cukup. Belum keluar. Ini belum keluar ya satu bulan. Kayaknya nggak cukup nih. Loh, nggak cukup dari mana? Mateng lu nggak diuntungan lu katanya. Ini bayarin kuliah segini di rumah. Ya sudah, pakai aja dulu pas lagi itu nanti gampang cari lagi. Kalau gue begitu. Jadi istri gue tuh nggak mau ngeliat gue kekurangan terus lu nggak bisa, gue nggak bisa ngasih gitu. Istri gue kadang-kadang bingung, lu dari mana sih duitku nggak bisa habis ya? Kadang-kadang begitu. Ya, ngaci gue mah kantong Doraemon. Saya ini kalau naruh duit di laci, berat duit itu. Besok pagi saya lihat, wah apa nih? Oh, taruh lagi, enggak ini, itu ikhlasnya gua terhadap istri seperti itu. Kita tahu bakalan kurang. Iya. Di laci. Paham ya. Tapi gua taruh terus. Seneng naruh duit di laci. Padahal kita tahu bakalan hilang separuh sekarang kita tahu. Tapi kalau anak udah SMA bahaya nggak boleh lagi. Anak gua nggak ada yang begitu. Alhamdulillah ini anak gua nggak ada. Makanya gua bilang kan, bersyukurnya gua sekarang ini dikasih sehat, anak gua nggak ada yang neko-neko. Ya, maaf dong ya, nggak ngedrak, nggak yang lihat kayak gua juga minum badung segala macam. Aku bilangnya nggak begitu. Gua bersyukur banget. Hobinya apa anak lu? Ini online. Ya udah wajar lah. Foto Anak gua motor. yang laki. Bisa hobinya hobi positif ya. Alhamdulillah anak gua begitu. Berarti lu ngejalanin usaha yang sekarang. Pengetahuan lapangan ya, bukan formal karena lo kuliah. Enggak. Pendidikan lo terakhir apa sih? Lo kuliah? Gue suruh kuliah nggak mau. Oh tapi disuruh. Disuruh bokap gua. Lo nya nggak mau. Gua nggak mau. Capek. Lu tau kan tahun 96 97 ya? Yang gua ke sekolahan, yang gua bilang, dulu tuh gua ke sekolahan tuh 97, lu masih di itu kan udah nggak di situ kan? Gua bilang itu kebakaran lu, yang gua dikasih celana sama lu. Rumah lo bareng. Iya, gua minta celana sama lu.
Sama Jahir gua dikasih celana satu, celana SMA sama Oh iya. Iya, pernah kebakaran ya. Nah, Iya itu. Di situ gua bilang, gua ngapain sekolah lagi, orang ijazah gua kebakar semua. Iya. Kan rugi gua dari SD, SMP, SMA. kebakar. Terus gua mau kuliah. Ngapain amat gua Ribet, enggak, gua mau cari duit. Kata emak gua apa? Nyokap gua, lu cari duit Rio. Sampai tua lu gak bakalan berhenti. Nah, lanjut, lu udah join sama temen lu nih, Hmm. ya kan? Lu lanjut, lu udah join sama Mang temen Joni, lu. Mang Joni. Sama yang Joni tadi. Hmm. Di awal-awal ada kendala nggak? Pasti. Semua itu pasti. Kendala paling gede itu apa, terus gimana lu ngatasin? Pembukuan. Nah, Gue bilang namanya Yusuf, tadi yang gue bilang ekspedisi itu rentannya ada di pembukuan. hmm. Gua nggak masalah pembukuan bodoh kalau di tulisan, tapi gue tahu hitung-hitungan. Ini kali sekian kali sekian, 1 bulan sekian, ini sekian pembagian sekian, gue tahu. Untungnya matematikanya nggak pakai kalkulator. Karena gue belajar. Lu bisa ngitung. Terbiasa ya. Ilmu semuanya kuat. Akhirnya kan gue bilang kan, gue mau kerja tapi pembukuannya harus yang benar. Gue rombak. Pembukuan gue panggil empo ipar. Empo ipar gue orangnya ibaratnya lurus-lurus aja lah. Gue taruh di situ. Bak pembukuan cuma diberesin segala macam. Tahunya gue 1 pintu segala macam. Gue ada yang pecah-pecah. Begini yuk Pak Joni harus begini. Harus dihitung utang dipakai. Harus konsisten dong ya. Iya. Akhirnya ya, itu yang namanya bos ya memakai duit sembarangan kan. Ada uang cash, ada tagihan dipakai beli ini. Nah pembukuannya nggak ada. Saya marah, aku marah besar, nggak bisa begini, lu kerja nggak bisa begini. Saya bilang, kalau gua mau kerja di sini lo harus benar. Gua nggak ngerti masalah duit, lu mau kasih duit gua berapa urusannya lain. Berarti susahan lo maintain partner lo, atau lo susahan maintain anak buah lo? Partner gua. Karena kan di ekspedisi juga akal-akalannya tinggi tuh, gara-gara ban bisa rugi banyak tuh kan. Tiap sebentar ganti ban sampai ban akhirnya ditempelin gitu. Jadi filosofinya begini, yang namanya anjing nggak mungkin digonggongin lagi sama anjing. Jarang anjing itu ngegonggongin anjing lagi. Ibaratnya dia tahu nggak mungkin ngegonggong gua. Karena gua anjing yang bakalan gonggong lu. Ya kan begitu kan? Gua lebih anjing dibanding lu anjing, ya kan begitu kan? Ngomongnya kan begitu kan? Gua lebih anjing daripada lu yang anjing kecil begini. Gua lebih bangsat dari lu. Gua dulu lagi nyupir, gua malingin ini segala macam, gua lebih tahu. Tapi kalau lu putus akal perusahaan gua, lu yang gua potong. Tapi kalau lu sekedar nyuilin daunnya segala macam, gua tahu. Tapi gua bisa kalkulasi dalam 1 bulan berapa yang lu colong, berapa yang lu ambil, tapi dia gua tutupin. Masih wajar ya. Masih batas wajar. Kayak supir nih, beli spare part segala macam, berapa sih lu kuatnya lu nyolong duit spare part? Harga spare part 1 juta, kan nggak mungkin lu ngambil duit 3 juta. Iya. Betul. Iya kan? Paling lu untung 100-200, paling gedenya 300 lah. Kan kalau kalkulasinya segitu. Tapi mobil gua beres. Besok ada kendala, lu yang gua kejar. Spare part lu yang beli, lu yang pasang, rusak lagi, gua nggak mau tahu. Semua begitu, tapi artinya Jadi tuh lo tegesin tuh ke anak buah lo. semua gua Lo harus jadi anjing, gue lebih anjing gitu. gua harus punya garis. Gua harus punya garis. Bahwa ini garis. Kalau dia akal-akalan terus, yang rugi dari segini sebenarnya sih. Mobilnya nggak jalan ya kan? Gua punya garis. Tujuan hidup lu apa sih? Cari duit, apalagi cari duit kita bareng-bareng. Ini kita punya pohon nih, kita tanemin, tinggi pohonnya biar kita ngadem enak. Kita ambilin buahnya pelan-pelan, jangan akarnya lu potong. Kalau akarnya lu potong cuman mati sekarang, besok lu nggak bisa makan. Kayaknya lo selain jadi pengusaha pengangkutan, lo cocok juga jadi menteri KLH deh. Itu lagi bodoh itu. Aktivis Greenpeace. Cocok. Filosofi pohonnya dapet deh. Artinya begini, kita kan orang hidup kan, tujuan hidup kita apa sih? Gitu kan, materi. Seperti Yusuf bilang tadi, bosnya ada yang pusing, gua sekarang kalau nggak dekat sama Tuhan, gua bisa jantungan. Ujung dari hidup itu semuanya seperti itu. Kalau kita bilang sukses, nggak ada orang bilang sukses di atas rata-rata. Semua cuma sukses nggak ada Standar ya. Standar.
Berhasil nggak ada kata berhasil. Kalau berhasil kita udah duduk manis, cuma sholat doang, istri berjejer. Usul beda. Iya kan Banyak gitu. dong. Berarti lebih dari satu dong. Satu dong. Kontes. Iya dong, itu namanya udah itu kan. Istri 3, ini ada mayat semua nih, berarti kita udah berhasil. Iya kan? Udah tinggal sholat doang, udah tinggal ibadah doang. Duit air bro tuh ya. Nah iya. Berarti definisi berhasil buat lo apa? Definisi berhasil sama buat gua tuh, gua yang latar belakangnya kurang bagus, gue cerminin ke anak gue jangan sampai ke gue. Kayak lu gitu. Iya, tapi gue punya cerita buat batu lompatan lu. Oke. Nah, cerminan orang tua yang baik itu ketika anaknya itu dibilang lebih dari kita. Cerminan orang tua. Orang tua cermin kamu begini omongnya, dari contoh kecilnya aja. Kita punya anak nih, keluar bareng. Cara berpakaiannya itu beda. Kita lebih setil dibanding anak. Itu orang tua yang nggak tanggung jawab kemana. Betul. Tapi ketika kita bukannya lebih kurang rapi ketimbang anak, kalau kita di luar ini pakaian rapi banget gitu kan. Kita ya orang tua begini. Itu lebih cerminan, oh orang tua ini kelihatan bijak ngurusin anak seperti ini. Makanya gue tekanin banget sama anak gue, cara berpakaian, cara berbahasa, cara bertingkah laku, Komunikasi ya. harus sesuai gitu ya. Anak gue ketemu siapapun pasti cium tangan, sama orang tua siapapun cium tangan, nggak boleh enggak. Karena bapaknya dulu nggak gitu ya. Waduh, Oh. jangan ceritain lagi deh. Jangan ceritain lagi. Sembunyi tangan bapak. Artinya sukses gua itu ketika gua bisa mencukupi istri gua, anak istri gua segala macam. Orang tua karuan lah ya, orang tua udah punya anak juga, bukan punya milik gua pribadi. Bukan milik gua pribadi orang tua. Ada milik abang gua, adik gua kan yang ngambil keputusan gua bukan pribadi. Iya. Artinya yang harus gua cukupin ya anak istri gua. Cuman gua itu doang hidup, mau apa lagi sih sekarang nih? Ya, rumah punya, kendaraan punya, anak sekolah, anak yang pinter, istri juga nggak melunjak sama gua. Cukupan semua Iya, ya. iya. Bukan cukup, artinya gua bisa ngikupin dia loh. Walaupun belum sepenuhnya dalam hal ini belum sepenuhnya. Ada kebanggaan dari diri gua pribadi yang latar belakang. Gua ini siapa sih? Gitu kan. Gua ini siapa sih? Bisa loh. Kadang orang nanya, kok bisa ya? Wah, Mas Rio tuh anaknya begitu. Bapaknya tuh nggak begitu. Gua kalau pulang ke Japat nih, ke Lodan, gua dulu pernah pulang. Oh mau jogein nyokap. Iya. Iya. Bapaknya begini, anaknya begini. Aduh, bapaknya baper begini. Jadi kalau ceritanya Yusak tuh gara-gara dia modal 1 kali pelukan sama lo di kota, sampai sekarang dia main ke kota aman katanya. Nah, Kan gua dulu ya. Iya. Jembatan dulu. Wah, kebayang lu. Lu cuma modal 1 kali. Ketemu sekali doang. Dulu gua akuin Black Idol. Dulu gua akuin bahasanya gua tuh sampai gua pergi kemana itu ada yang kenalin gua nggak kenal dia. Iya. Dia kenal gua nih, gua nggak kenal dia, siapa dia. Dia ngajak gua ke orang Cina, dia ngajak gua ke rumahnya, yang latar belakang rumahnya itu gedong. Gua dikasih makan di situ, pembantunya juga humble sama kita kan, tinggal gua tanya lu siapa? Udah makan ya? Gua mikir lu siapa kan begitu. Lu bisa kenal gua. Gua tuh belakang punya belakang, dulu tuh Cina yang gua palak, gua tolongin, dipalakin temen gua tolongin gitu loh. Oh. Jadi begitu, gua dan berarti kan gua ada sisi baiknya kan di mata. Oh balas budi dia, balas budi. Iya. Mungkin begitu. Jadi ya gua bilang sama teman-teman gua, ya gua dulu lah, nah sekarang. Kalau lu mau lihat gua, jangan lihat di gua pribadi yang begini, lihat ke anak gua. Gua ajarin anak gua yang Ini anak hasil didikan lu ya. ya gua berdua sama istri gua lah, dengan catatan gua juga flashback ke belakang, jangan sampai begini. Anak gua bilang, lu Badung, sebelum lu Badung gua udah Badung. Gua nongkrong di sini nih, gua bilang, ini tongkrongan gua, ini kampung Melayu di sini, Priuk gua di sini nongkrong, Seleduk gua di sini. Gua kasih udah anak gua. Sampai anak gua yang perempuan itu, "Mah, kamu kok mau sih sama ayah?" Sampai begitu. Enggak, gua kira anak lo yang perempuan nih
Pas papa nikah kok aku nggak diundang mah? Abang kadang ngomong gitu. Ada nggak gitu? Enggak, tapi selain tadi niatan lo yang memang apa ya, entah itu keluar karena lo kesel gitu kan, niatan lo mau berubah so dikasih anak perempuan, selain ada motivasi pribadi, ada orang lain nggak yang itu punya pengaruh besar buat lo berubah ini? Kalau kita bilang semua alasan itu apa, ini klasik semua. Klasiknya apa gue bilang? Pasti panutan utama itu orang tua. Klasik kan? Kalau kita bilang klasik kan orang tua. Tapi gue punya sejarah banget sama orang tua. Gue cerita lagi flashback ke belakang nih. Gue yang namanya sama orang tua tuh nggak pernah yang namanya cium tangan. Ayo Pak, cium tangan. Belum pernah lebaran. Seumur Lebaran umur. gue. Lebaran. Belum pernah. Jadi gue pulang mabuk nih, gue bujang. Mabuk. Abang gua pesantren, bapak gua pesantren, adik gua pesantren. Meletup nyokap gua. Mau jangan kayak si Rio no. Gua pulang mabuk aja. Keluar dong setan gua dong. Lu udah pada berisik gue. Besok gua sholat. Oh gitu ya. Udah diem lu, udah. Besok gua sholat. Nyokap gua nyeletuk. Lu dia sholat. Gluduk gede lu, gua bilang. Gluduk lu. Lu sholat, gluduk lu. Entah setan dari mana ya. Cerita lain, gua sholat nih. Maghrib nih sholat. Kamar gua di atas. Depannya teras berjemur. Sholat. Dapat 2 rakaat hujan gede, gluduk gede. Percaya nggak? Sakti sama orang tua. Percaya nggak percaya itu nyata. Iya. Percaya nggak percaya itu nyata. Bangsa juga nyata itu. Kepikiran sama omongan aku flashback ya. Nyokap gue ngangkatin jemuran. Apa yang diomongin? Bukan ngeliat bangga anak sholat. Pantas hujan gede. Di bangkuan sholat. Bangkuan sholat. Cekon salah tuh. Kan sambil begini, gue begini. Jadi dia nggak ngerti gue sholat. Gini gue mau orang itu jadi cerita, gue mau bokap gue dulu. Kalau denger ibu gue nangis. Emang mulut ibu gue tuh udah sakral banget lah. Sama bokap gue yang gue dulu tuh nongkrong. Nggak segini anak muda belum mabok. Iya. Bahasa itu. Lalu dia berhubungan pegawai negeri di Departemen Kehakiman Kuningan. Pulang sore. Anak muda jam segini belum mabuk. Wih, beli gua. 3.500 dulu. 3.500. Gampang belum beli. Iya, Beli gampang. Iya, beli gua di pasar ikan. Gua minum. Jembatan situ. Dilemparin rokok buka gua. Gua isap. Mata merah semua tuh. Aku buka mau jagoan nongkrong di atas pada mata merah katanya. Udah tuh, mata merah semua jagoan di atas. Artinya begini, gua mau bokap aja nggak takut. Lagi mas setan. Betul. Itu nggak banget. Cerita punya cerita begini. Gua tidur di kamar gua. Anak daerah gua pada berantem nih. Anak Bugis sama anak Badan Ujung. Lu terkenal tuh Bugis, Makassar, Ujung. Ribut. Temen gua ada yang digebukin. Naik ke kamar gua dari samping. Yo, sini digebukin. Namanya bangun tidur kan kaget. Turun gua samperin depan rumah ini gua balokin. Cepret. Ada bapaknya gimana? Nggak tahu setan dari mana gua bisa begitu. Gua pulang tidur lagi. Di bawah udah rame. Udah kebuka-buka tipe-timpangan segala macam. Gua nggak tidur, nggak ngerti. Masalahnya Masalahnya besok baru cerita. Oh sini kemarin ribut gede-gede gara-gara dipukulin sama anak Ujung. Padahal mah gua yang mukulin. Tapi gua tidur kan. Balik lagi tidur. Gua balik lagi tidur. Kata nyokap gua, untung jagoan gua tidur tuh. Padahal mah gua yang keroknya. Untung jagoan gua tidur tuh ada gitu. Padahal gue yang ngebukin di situ. Gue kadang-kadang berpikir begini, kok seberani itu gue dulu. Apa yang bikin gue tuh ini? Rupanya di satu sisi gue tuh pancaroba gue tuh bokap gue begini
abang-abang gue pesantren, nah gue ini nggak ketemu nih. Gue mau tukar pikiran ke siapa? Mau setan mau ketemu sama malaikat kan panas jatuhnya kan, nggak ada yang bisa ngademin. Ibarat jalan lu di persimpangan Nah nih. iya, Apa lu nggak diajak sama abang lu pesantren? nggak nyambung, gue nggak ini ya. Nggak minat. Bokap gue nggak minat, dan bokap gue juga nggak percaya sama gue kan. Nggak percaya gue suruh kuliah. Gue dibikin malu ya. Ya udah, bokap gue sampai gue tatangin berantem dulu, gue bawain golok. Dulu tuh gue bawain golok, gue mampu gue bawain golok. Lucu ada, gue kadang-kadang nangis lah sama orang tua. Orang tua gue meninggal, laki gue masih bodoh, udah nikah, gue masih bodoh nggak ngapain. Tapi orang tua perempuan gue nangis di situ, gue baru kehilangan. Kehilangan gue begini.